Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas Tanya Jawab Bid'ah bagian 2, pembahasan dan penjelasan. Semoga uraian ini menjadi pencerah bagi kita semua, memperkuat pemahaman tentang bid'ah, dan membimbing kita agar senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi segala bentuk penyimpangan, serta tetap berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pertanyaan pertama. Ada di antara ulama yang mengatakan, arti bid'ah itu tidak mesti semua atau setiap bid'ah, di mana arti kullu itu bisa berarti sebagian. Jawaban. Kalaulah arti kullu itu bisa juga berarti sebagian, maka bila kita masukkan kata itu ke dalam hadis, riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bid'ahtin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Yang artinya, semua atau seluruh perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Maka, terjemahannya menjadi, sebagian bid'ah itu adalah sesat, dan sebagian yang sesat itu di neraka. Komentar, bila sebagian yang sesat di neraka, maka ditanya, sebagian yang sesat itu di mana lagi tempatnya? Berarti, karena tidak ada yang sesat di surga, maka arti kullu itu harus semua. Maka, artinya setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Pertanyaan kedua, kemudian ada yang bertanya, sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, salat tarawih berjemaah adalah bid'ah yang baik. Maka, pertanyaannya, di mana Umar mengatakan, ada bid'ah yang baik? Jawaban, ucapan Umar ini hanya sebagai lip service, yaitu pemanis kata, dan tidak mengandung syariat. Misalnya, sebagai contoh, seorang anak berkata, ayahku adalah raja di rumahku. Ucapan si anak ini hanya kiasan, bukan suatu kebenaran hukum bahwa ayahnya adalah raja. Buktinya ketahuilah, sesuai hadis riwayat Muslim yang menyatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam salat malam, salat tarawih, di bulan Ramadan selama 3 malam berturut-turut. Namun pada malam berikutnya, salat malam itu dibolehkan atau dibiarkan oleh Nabi berjalan terus, tanpa diimami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, salat malam atau salat tarawih berjemaah itu sudah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Berarti, salat tarawih berjemaah bukanlah hal yang baru, bukan bid'ah. Pertanyaan ketiga, kemudian ada yang berkomentar dan bertanya, apakah mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk kitab atau kertas sekarang merupakan hal yang baru atau bid'ah? Jawaban. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Al-Quran ditulis atau dicatat di tulang-tulang, kulit unta, atau pelepah pohon kurma sebagai catatan Al-Quran. Maka, mencatat dan membukukan Al-Quran sekarang di atas kertas bukanlah hal yang baru. Kertas hanyalah fasilitas atau sarana untuk mencatat dan mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran. Ketahuilah, kertas adalah pengganti kulit unta atau tulang-tulang sebagai tempat mencatat atau mendokumentasikan ayat Al-Quran. Hal ini tidak termasuk perbuatan bid'ah, karena tidak ada perubahan pada bunyi ayat aslinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma atau tulang-tulang, sedangkan sekarang dicatat di kertas. Perlu dipahami bahwa tulang atau kertas bukanlah bagian dari isi Al-Quran, melainkan hanya sarana untuk pendokumentasian ayat-ayatnya. Bentuk ibadah yang sebenarnya adalah mengamalkannya, menyampaikannya, dan mempertahankannya. Maka, kesimpulannya, hal ini tidak termasuk perbuatan bid'ah, karena tidak mengubah materi atau matan ibadahnya. Yang berubah hanyalah tempat pendokumentasiannya, di mana itu hanyalah sarana, bukan bagian dari materi atau matan ibadah. Pertanyaan keempat. Sekarang, azan menggunakan corong atau alat pengeras suara. Sedangkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini tidak dilakukan. Apakah hal ini bukan merupakan suatu perbuatan bid'ah? Sebab, dulu azan tanpa corong pengeras suara, sedangkan sekarang menggunakan corong pengeras suara. Jawaban, mengumandangkan azan untuk salat sekarang dengan memakai corong pengeras suara bukanlah perbuatan bid'ah, karena ungkapan atau kata-kata dalam azan tidak diubah dari aslinya. Bacaan azan tetap utuh dalam bahasa Arab.
dan bentuk kalimatnya juga tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, materi atau matan ibadah azan tetap utuh. Ketahuilah, corong atau pengeras suara hanyalah sarana atau alat untuk membantu agar bunyi atau suara azan yang disampaikan atau dikumandangkan terdengar lebih jelas dan lebih jauh. Materi atau isi azan baik ungkapannya, bahasanya, maupun jumlah kata-katanya tetap utuh seperti aslinya. Kesimpulannya, tidak ada yang diubah. Jadi, hal ini tidak termasuk perbuatan bid'ah. Pertanyaan kelima. Dahulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji dari Madinah ke Mekah dengan menggunakan unta. Namun, sekarang orang melakukan ibadah haji dari Indonesia ke Mekah dengan menggunakan pesawat jet. Apakah hal ini merupakan perbuatan bid'ah? Jawaban. Hal ini tidak termasuk perbuatan bid'ah, karena penggunaan unta untuk pergi ke Mekah hanyalah sarana atau alat untuk sampai ke Mekah dari Madinah. Begitu pula, menggunakan pesawat jet dari Indonesia ke Mekah juga merupakan sarana untuk mencapai Mekah. Yang menjadi bentuk materi atau matan ibadah haji adalah, misalnya, niat di Bir Ali, kemudian tawaf, sa'i, melempar jumrah, serta wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan bagian dari materi ibadah haji. Hal ini tidak boleh diubah. Jika diubah, itu termasuk bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Sebagai contoh misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali, tetapi kemudian dibuat menjadi 9 kali. Atau seseorang hanya melakukan wukuf di hotel di Mekah, padahal Arafah sudah ditetapkan sebagai tempat wukuf, yang merupakan bagian dari materi ibadah wukuf. Inilah yang disebut perbuatan bid'ah, karena merusak materi atau tata cara ibadah haji. Akibatnya, seseorang terjebak bid'ah, sesat, dan di neraka. Contoh lain, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sorban atau berpakaian jubah. Sekarang, ada orang yang memakai kemeja, peci, baju teluk belanga, atau kain. Apakah hal ini merupakan perbuatan bid'ah? Jawabnya, peci, sorban, jubah, atau teluk belanga bukan merupakan materi dari ibadah salat. Hal ini hanyalah sarana atau fasilitas untuk pelaksanaan salat. Adapun materi salat, di antaranya wudu, menghadap kiblat, gerakannya, dan bacaannya, inilah yang tidak boleh diubah atau ditambah-tambah, karena sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, semuanya telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah hal-hal tersebut berarti terjebak dalam bid'ah. Begitu juga dengan penggunaan unta atau pesawat jet untuk beribadah haji. Itu hanyalah sarana yang termasuk dalam bagian pekerjaan muamalah, masalah keduniaan, untuk sampai ke Mekah. Adapun materi haji, yaitu tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di Arafah, dan sebagainya, inilah yang tidak boleh diubah-ubah atau ditambah-tambah, karena dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Sebagai catatan, bentuk atau materi ibadah yang sifatnya sunnah hanya boleh dikerjakan untuk mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, tidak berdosa. Namun, tidak boleh mengubah bentuk dan materinya. Misalnya dalam azan, kalimat Allahu Akbar yang diucapkan 2 kali tidak boleh diubah menjadi 3 kali, karena hal tersebut termasuk bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Yang diperbolehkan hanyalah melaksanakan atau meninggalkannya sesuai ketentuan. Namun, jika mengubah materi atau isi azan, maka seseorang terjebak dalam bid'ah. Begitu juga dengan bentuk selawat yang asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Apabila diubah menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya, maka hal ini termasuk bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Yang diperbolehkan adalah membaca selawat sebagaimana adanya, jika dibaca berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Namun, mengubah bentuknya berarti terjebak dalam bid'ah, sesat, dan di neraka, karena materi selawat yang asli tidak menggunakan kata Sayyidina. Jadi, hal-hal yang bersifat sunnah hanya membolehkan seseorang untuk melakukannya atau meninggalkannya, bukan membolehkan untuk mengubah-ubahnya. Rujukannya, hadis riwayat Muslim yang menyatakan, semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah, menambah-nambah dalam ibadah dan akidah. Setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka.
Baiklah, itulah sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian, supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Juga, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kalian belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.